Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, fi hadhihi laila al-mubarakah, di malam hari ini yang semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Kita bersyukur pada Allah, kita memuji Allah, tak bosan-bosan untuk kita saling mengingatkan agar menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Karena kita tahu, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha adilnya, dengan maha kuasanya, memberikan kesempatan bagi kita di malam hari ini, mungkin di sisa-sisa energi ataupun tenaga ummahat setelah beraktivitas dari pagi sampai menjelang malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita. Kita merendah di hadapan Allah dengan nama-nama yang husna, wa sifatuhul uliyah, dan sifat Allah yang maha tinggi, agar kita semua diberikan oleh Allah keberkahan ilmu. Karena kita tahu kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Sebagian para sahabat mengatakan di dalam mukaddimah kita pada malam hari ini adalah aqwalus sahaba atau qaulus sahaba, qaulu ba'dis sahaba. Sebagian para sahabat berkata, innal insana lam yuladil alima. Mungkin pernah mendengar atau pernah menjadi mukaddimah pada pertemuan yang belum sebelumnya mungkin. Innal insana lam yuladil alima. Sesungguhnya insan, manusia, lam, tidak, yulad, dilahirkan, dihidupkan, alimah, dalam kondisi mengetahui. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui, jahil, dalam keadaan bodoh. Lalu Allah memberikan ilmu melalui perantara ibu kita, ayah kita, orang tua kita, lingkungan sekitar, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman. Jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Sebagaimana ketika kita sudah paham ilmu bahasa Arab dengan baik, sehingga kita merendahkan orang lain. Ketika kita paham ilmu agama ini, semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk
sebagaimana seperti padi semakin berisi, semakin baik isinya, maka semakin merunduk, semakin tinggi maka semakin merunduk. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Maka janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam kondisi sombong. Maka inilah menjadi perhatian bagi kita, bagi seorang mukmin untuk senantiasa mengingat-ingat yang dahulu kita tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kalau Allah berikan ilmu, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat memberikan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Wa rizqan thayyiban. Ya Allah, berikanlah rizki yang thayyib, yang baik, bukan banyak, bukan pula dari cara yang diharamkan, tapi rizki yang baik yang dapat menunjang kita dalam menuntut ilmu untuk hal yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang dapat diterima. Karena kita tidak tahu amalan kita ini diterima atau tidak. Seberapa yakin, mungkin kita yakin, akan tetapi ada banyak hal yang membuat amalan kita tertolak. Maka ini butuh pembahasan secara terperinci amal-amalan yang tertolak. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Wasalna fi safhati 45. Alaysa kadzalik ya ummahat? Ya, ada Ibu Dia izin ya, kalau tidak salah menyimak Ibu Erviani juga. Ibu Nur Hasana, ya, Ibu Rina, Ibu Ririn, Ibu Tina, Ummu Fakhri, dan Ibu Yuna. Apakah kita masuk di halaman 48, 45? 45, 6, 46 ya? 45 sudah. Yang ta'amal, perhatikan ya. Udah belum Kayaknya bagiannya? 45 belum. Belum ya? 45 bagian 5 bawah. belum. Belum. Iya, Ustaz. Yang Amsilat ya. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Di perjalanan dalam menuntut ilmu bahasa Arab, ummahat akan mendapati kosakata yang berakhirannya huruf illat. Nah, kita harus kasih tahu dulu ya, huruf illat. Huruf illat itu apa sih? Huruf yang membuat cacat pada suatu kata. Ya, kalau cacat mungkin agak ini ya, agak keras ya bicaranya, agak kasar. Tapi bahasa halusnya adalah huruf yang membuat sebuah kata tidak beraturan. Ya, tidak pada umumnya. Ya, contoh misalkan masukkan alif, jadi huruf illat itu ada 3. Alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan apa? Waw. wow. Naam. Alif. Atau di dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf mad. Ya, ya. Nah, di sini kemasukan huruf alif, tapi alifnya bentuknya ada 2, alif asli atau yang kedua alif ya disebut dengan alif maksurah, atau alif bengkong kalau bahasa Jawanya ya, alif bengkong ya.
Contohnya apa? Al-mustashfa. Ada yang tahu artinya apa? Mustashfa. Mustashfa. Apa? Rumah sakit. Masya Allah. Mustashfa. Rumah sakit. Nah, di sini ada alif bengkong atau alif maksurah. Ya, nanti ada lagi contohnya al-mustafa. Mustafa. Ya. Ya, ini disebut dengan alif bengkong. Ya. Masuknya alif juga. Ya. Disebut di dalam ilmu nahwu isim maksur. Itu nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu ya, Om. Akan tetapi kita akan memahami bukan definisi contohnya saja ya. Mustashfa, Mustafa, Huda, ada Huda ya, para kata al-Huda ya. Ada apa lagi Ummahat? Banyak ya. Al-Fata, apa arti Al-Fata? Pemuda. Pemuda. Sahih. Ada apa gerangan dengan alif maksurah? Ketika ia bertemu, kata ini bertemu dengan harfu jar. Kan logikanya di kitab ya, bisa dilihat di dalam kitab al-baitu ketemu dengan huruf jar fi menjadi apa Ummahat? Fil baiti. Fil baiti Baik. ya. Lalu sampingnya apa dibacanya? Minal Minal baiti, di sampingnya lagi ilal baiti. Ilal bait. baiti. Sahih. Jelas ya, huruf jar itu mengkasrakan harokat akhir pada kata setelah huruf jar. Ya. Nah, berbeda dengan al-mustashfa. Karena dia kemasukan huruf illat, hukum yang asalnya kasroh ketemu dengan fi, ya, tidak terintervensi dengan harf jar, maka dia tetap. Ya, al-mustashfa ketemu fi jadi apa Umar? Fil Mustashfa. Fil mustashfa. Sama. Nggak boleh fil mustashfi. Nggak boleh. Ya, karena ada huruf illah. Dia, kalau bahasa kitanya, menggugurkan hukum harf jar. Untuk di kelas E ini, pembahasannya sampai di situ dulu. Ya, meskipun nanti akan ada pendetailannya di kelas ba nanti. Ya. Berikutnya, ketemu minal mustashfa. mustashfa. Ilal apa? Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Mustafa juga sama, fil Mustafa misalkan. Minal Mustafa ilal Mustafa ya. Tahu ya Mustafa ya Ummahat ya? Itu yang dari kentang ya kalau nggak salah. Oh bukan ya? Mustafa. Ya, biar rileks, jangan terlalu serius Ummahat ya. Malam hari nanti kalau terlalu serius pusing ya. Baik. Biar nggak ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk ya. Al-fata juga sama, fil fata misalkan. Minal fata ilal fata. Ya, dia tidak berubah. Kalau ketemu dengan huruf illat alif bengkong atau alif maksurah. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Naam. Berikutnya ketemu dengan alif asli. Amrika. Ya, Amrika. Ketemu dengan fi, jadi fi Amrika. fi Amrika. Nggak boleh fi Amriki, nggak boleh. Ya, jadinya kayak Meriki ya. Ibu Erviani tahu tuh Meriki ya. Ya. Min apa? Min Amrika. Min Amrika. Ya, sahih. Ila
Ila Ila Amerika. Ila Amerika. Ya. Termasuk Almania. Negara-negara itu yang ada alif asli ya. Almania, Jerman. Fi Almania. Min Almania. Ila Almania. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, mudah insyaallah. Ya, ini harus diingat-ingat. Pokoknya kalau ketemu dengan alif maksurah ya, atau alif bengkong atau alif asli, pokoknya alif aja belakangnya, ya belakangnya, wa belakangnya, nanti juga akan sama, hukum aslinya tidak berubah ya. Baik, kita latihan Ummahat di halaman 46 sebelum nanti masuk ke pelajaran ke-9 Ummahat. Ya, Iqra waktub. Nah, bacalah dan tulislah ya, karena agar Ummahat bisa terus semangat di malam hari ini, tidak mengantuk, silakan dibaca bersama-sama. Kita ingin mendengarkan ya. Biasanya kalau ngantuk bacanya hadza tabibu. Kira-kira nih bacanya gimana nih? Ya, silakan dibaca sama-sama ya Ummahat. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ada Tabibu ada min tuh. Kaltaro. Min Qatar. Min inkal tarra. Ya. Hadza tabibu min inkal tarra. Ya, Masya Allah. Artinya apa, Ummahat? Dokter Dokter ini dari Inggris. Dari Inggris, negara Inggris ya. Inkal tarra. Nah, lihat tuh. Inkal tarra itu dia ada alifnya. Jadi tidak terintervensi oleh harfu jar. Dia tetap harokatnya harokat asli yaitu fathah. Inkal tarra. Tidak boleh menjadi inkal tarri. Ya, berbeda. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya rakam isnan. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, tsalatsa. Jahaba Hamidun ila Faransa. Masya Allah. Zahaba Hamidun ila Faransa. Artinya apa, Hamid telah pergi ke Perancis. ke Prancis. Nah, Masya Allah. Hamid telah pergi ke Perancis. Ya, ke Perancis. Ini kata zahaba, pergi. Bagian dari fi'il. Ummahat nanti akan belajar. Namanya kata kerja. Bahasa Arabnya apa kata kerja? Fi'il. Fi'il. Ya. Zahaba. Ya. Nanti akan dibahas insya Allah pada waktunya. Baik. Ila Faransa. Jelas ya. Harokatnya tetap sama fathah. Meskipun ada ila. Rakam salasa. Kita baca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Muhammadun ana fil mustashfa. Ya, lihat ya di situ bukan Muhammadun, ada wawunya di situ, Ummahat. Mahmud ya, Mahmud. Iya. Ya. Bahaya nih nanti ketemu orang salah orang ya. Mahmud sama Muhammad kan beda. Ya. Meskipun akar katanya sama. Akar katanya sama tapi apa namanya? kosakatanya berbeda. Muhammad dengan Mahmud beda. Ya, ciri-ciri ada wawunya di situ, Ummahat. Sebelum setelah mim waw. Nah, kalau tidak ada wawunya dibacanya Muhammad. Hati-hati ya. Mahmud. Ya, jangan ganti-ganti nama orang, kasihan. Ya. Mahmudun maridun. Ya. Huwal ana fil mustashfa. Mahmud marid. Apa artinya maridun? Sakit. Sakit. Huwal ana fil mustashfa.
Dia Dia sekarang Dia Mm-mm. sekarang di rumah sakit. Dia sekarang di rumah Sakit. sakit. Sahih mustashfa. Berikutnya rakam arba'ah. Wahid ithnan thalatha. Jahaba Abdullah Abdullahi min Hmm. Almaniyah Almania ila ikal Masya Allah. Artinya Abdullah telah pergi dari Jerman Jerman ke Inggris. ke Inggris. ya dari Jerman ke Inggris. Ya. Abdullah zahaba Abdullahi. Abdullah telah pergi dari Jerman, ya, Almania min Almania ila Inkaltara. Ya, jelas di sini. Rakam Hamzah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hadal kitabu Li'isa wadzalika kitabu Musa. Masya Allah. Ya. Al-kitabu. Ya. Hadzal kitabu li'isa wa dzalikal kitabu li Musa. Artinya apa, Mahat? Buku ini kepunyaannya Isa dan itu kepunyaan Musa. punyanya Musa. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Ya. Perhatikan pada kata Isa dan Musa. Ciri-ciri nama orang A'jami itu artinya ajnabi. Ya. A'jami itu di luar Arab ya. Biasanya dia menggunakan alif maksurah. Seperti nama Isa. Ya, Isa itu bukan nama orang Arab ya. Ya, Isa itu nama dari Bani Israel, bahasa Ibrani. Musa juga sama, ya. Karena Musa di dalam bahasa Arab itu artinya ini, apa namanya? Buat cukur kumis ya. Ya. Di dalam bahasa Arab tuh aslinya. Buat cukur kumis gitu ya. Pencukur. Tapi di dalam bahasa Ibrani, Musa itu artinya adalah anak yang aliran ya. Aliran anak apa namanya? Kalau sungai ada anak sungai gitu ya. Aliran anak sungai. Jadi aslinya Nabi Musa itu namanya bukan Musa, itu julukan, Umar. Ya. Nama aslinya Nabi Musa itu bukan Musa. Ada tersendiri. Nanti Umar cari ya. Tentang sejarah. Ya, sejarah kisah Nabi Musa. Ya. Isa benar nama asli. Isa ibni Maryam. Yang memberikan adalah Maryah atau Maryam. Ya. Ibinti Imran. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya rakam sitah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. Amerika. Ya. Ya, kedengarannya min Amerika aja deh. Hazal muhandisu min Amerika. Masya Allah. Ya. Artinya Insinyur ini dari Amerika. ya, insinyur ini dari Amerika. Sahih. Fahimtunna insyaallah. Ya. Baik, bagian 6. Kita lihat bagian 6. Kita persingkat. Iqra, bacalah. Nah, masih baca nih Ummahat. Kalau tadi diharokati ya. Kalau ini dibaca ya.
Dari rakam wahid, Baca. silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. As-saburatu Saburatu amal amat tolibi tolibi wahia wahia khalfal mudarrisi. 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 Iya. As-saburatu amama talibi wahia khalfal mudarrisi. Ya, apa artinya ya? Papan tulis di Mhm. Papan depan tulis itu murid di depan murid dan dan itu dan dia papan tulis itu di belakang guru. guru. Masya Allah. Ya, Wahia. papan tulis di depan murid dan papan tulis dia itu kembali kepada papan tulis, jadi harus diingat. Dan papan tulis di belakang siapa? Guru. Guru. Ya, dulu kita pernah belajar namanya dzaraf. Az-dzarfu. Ya, ada huruf harfu jar, ya, ada harfu jar, ada yang namanya apa, Umahat? Dzaraf. Dia bersaudara, ya. Kenapa kita katakan bersaudara? Ya, karena dia mengkasrokan harokat akhir pada kata setelah dzaraf, ya. Nah, ini di sini ada beberapa. Kalau harfu jar yang baru kita pelajari min, ila, fi, li, ala. Ya. Semua ada 9, tapi yang baru kita pelajari baru 5 ya. Huruf jar. Harus diingat-ingat, huruf jar itu mengkasrakan kata setelah huruf jar. Lalu ada az-zarf. Az-zarfu itu yang baru kita pelajari ada 5 juga. Amama di depan. Khalfa di belakang. Tahta ada tuh di pelajaran keempat kalau tidak salah ya. Tahta di bawah. Ba'da. Ba'da apa? Setelah. Ada qabla. Sebelum. Ya. Nah, ciri-ciri utama dzaraf, harokat akhirnya semuanya fathah. Harus diingat nih, Umahat. Ya. Ciri-ciri dzaraf, ya, harokat akhirnya berharokatkan apa? Fathah. Kalau harfu jar itu bisa berubah-berubah. Bisa min, sukun, harokat akhirnya. Ila, sukun juga tuh, karena ini alif bengkong, Umahat. Ila. Fi, sukun juga tuh. Ya-nya bersukun. Lah. Li, harokatnya kasroh. Ala, harokatnya dia sukun. Iya, alif bengkong juga nih. Nah, kalau dzaraf semuanya fathah ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya fathah. Apakah hanya itu? Ya, tidak juga. Ya, ada banyak sekali yang namanya az-dzarf. Ya, baik kita harus mengenal lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang. Ya, nanti umat akan belajar dzaraf dengan jumlah yang lebih banyak daripada harfu jar. Ya, artinya berbeda-beda, mirip. Ada satu lagi ya kalau tidak salah, fauqa, afwan. Nah, apa artinya fauqa? Di atas. Di atas. Sama dengan ala, cuman yang berbeda sedikit ya. Baik, kita coba rakam isnan nomor 2, Umahat. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, talata. Aina sayyaratul Saya mudaris. Iya, Amamal mudarrisati. Madrasati. Ya, hati-hati nih ya. Banyak yang terjebak di sini. Ya. Aina sayyaratul mudarrisi. Hiya amamal mudarrisati bisa, madrasati bisa. Tapi kurang tepat kalau mudarrisah ya. Kan ini bicaranya barang ini.
Ini benda loh. Iya. Ya, di mana mobilnya guru? Mobilnya guru di depan sekolah, masih masuk akal. Ya, di mana mobilnya guru? Mobilnya guru di depan guru perempuan. Waduh, tabrak dong nanti. Ya. Atau mungkin lagi parkir ya, kita berhusnudzon gitu ya, berbaik sangka. Tapi intinya kata al-madrasah dengan al-mudarrisah tulisannya sama, hurufnya sama, harokatnya berbeda. Berbeda. Beda. Ya, hati-hati. Jangan sampai terkecoh. Mungkin ini lebih tepatnya amamal madrasah ya, di depan sekolah. Masih lebih logis ya, lebih masuk akal. Ya, thayyib. Rakam salasah. Ya, wahid isnan salasah. Aina baitul imam. Baitul Baik. Masjid. Masya Allah. Aina baitul imami. Baitul imami khalfal masjid. Artinya apa, Umar? Di mana rumah Mana imam? imam di Rumah Imam di belakang masjid. Di belakang masjid. Ya, di mana rumah imam? Nih rumah imam nih nama orang, imam apa siapa? Imam. pemimpin. Oh, imam masjid. Kirain Ahmad Imam namanya mungkin. Bisa juga. Bisa juga ya. Rumahnya imam di mana? Di belakang masjid. Ya, naam. Ya. Dan dia muwazzaf hukumiyah ya. Ya, namanya imam di Mekah atau di Madinah. Ya, imam itu dia ASN ya, Umar. Jangan sampai lupa tuh ASN. Ditanggung pemerintah, digaji pemerintah, dan dapat yang namanya dana pensiun. Iya, ya, dana pensiun. Mungkin dapat ini juga apa yang sekarang lagi viral ya, tapera ya. Tapera. Tapera. Yang kontroversial ya, kontroversial ya. Baik, kita lanjutkan Umahat. Rakam arba'ah ya. Wahid itsnan talasa. Aina jalasa Hamidun jalasa Mahmudin ya. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Ya, artinya apa Umahat? Di mana Hamid duduk? Hamid duduk di belakang Mahmud. Iya, Hamid duduk di belakang Mahmud. Ya, lihat semua yang bertemu dengan dzaraf maka dia sama dengan huruf jar mengkasrahkan. Ya, Mahmudin. Kita lihat nomor 5 ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Jahaban Amma ila masjid wajah mihrobi. Iya. Wajalasa amamal mihrabi. Artinya Ammar telah pergi ke masjid dan dia duduk di mihrab. apa Mihrab. mihrab? Kalau Tempatnya mimbar ya. Kan mimbar apa tempatnya imam. Mimbar dengan mihrab beda Umahat. Atas ya Ustaz. Ya. Kalau mihrab itu adalah tempat di dalamnya ada mimbar dan tempat imam. Ya, disebut dengan mihrab. Atau ruangan yang masuk ya atau keluar dari barisan makmum ya. Kalau di masjid kan biasanya ada ruangan ya,
untuk imam melaksanakan sholat ya. Ya, tidak sejajar dengan makmum. Nah, di sampingnya ada mimbar, biasanya kan begitu ya di Oh, masjid-masjid ya. pada umumnya. Nah, itu namanya mihrab, satu paket tuh. Ya. Mihrab adalah tempat di mana mimbar itu ada dan tempat imam ada di situ. Ya, itu namanya mihrab. Ya, baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Ustadz Afwan, Nah, yang nomor 2 sama nomor 4 yang latihan sebelumnya kan Zahaba Hamidun sama Zahaba Abdullahi. Kalau Zahaba Hamidun itu jatuhnya dia mubtada khobar aja ya Ustadz. Karena kan yang ini Hamidun, kalau ini kok Abdullahi. Karena Abdullahinya itu jatuhnya apa namanya? mudhafun. Iya, mudhof mudhof gitu ya Ustadz. Iya, ya. Oh. Baik. Belum dijawab, baru Oh. iya aja gitu ya. Iya. Baik. Ini harus kita luruskan ya Ummahat, bahwa kalau kita melihat ada sebuah kalimat yang diawali dengan kata kerja, ada kata zahaba, ya, zahaba, hamidun, ya, sampai akhir ada kata zahaba, kata kerja di depan, maka otomatis sangat mustahil kalau itu adalah susunan mubtada khobar. Oh. Ya, jadi dia bukan susunan mubtada khobar. Ada susunan tersendiri. Ya, bocorannya zahaba adalah fi'lun. Hamidun adalah fa'ilun. Nah, fa'ilun itu artinya adalah pelaku atau subjeknya. Ya. Maka hukum mubtada khobar tidak ada apabila kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya. Lalu kenapa berbeda nomor 2 dan nomor 4 nama orangnya begitu ya? Abdullahi. Ya. Karena yang digarisbawahi adalah nama orangnya bukan zahabanya. Ya, Abdullahi dengan Hamidun. Abdullahi itu aslinya adalah abdun tambahkan Allah. Ya, Allahu. Flashback sedikit, kalau Ummahat buka di halaman, ya, coba Ummahat buka di halaman 28. Ya, 28 bagian 2. Nah, itu latihannya itu harus diingat-ingat tuh. Bagian 2 pada baris yang di samping kiri. Ada maktabun, ada al-mudarrisu. Kalau ingin membuat kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih, maka digabung menjadi maktabul mudarrisi. Ya. Atau kitabun dengan Allah, jadi kitabullahi. Sama dengan abdun dengan Allah, menjadi abdullahi. Ya. Ketika bersambung menjadi abdullahi. Ini mubtada, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya. Ini mudhafun ilaih. Artinya apa? Hamba milik Allah. Kan mudhaf wa mudhafun ilaih adalah kalimat kepemilikan. Iya. Apakah hanya Abdullahi aja? Banyak. Abdurrahmani. Hamba Allah yang hamba yang Ar-Rahman. Ya, Maha Pengasih. Abdurrahimi. Abdus Somadi. Apa lagi?
Abdul Azizi. Nah, ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat karena di pelajaran yang ke-9 ada rumus baru. Ya. Jadi kita mengoleksi ya Ummahat saat ini dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-8 mengoleksi rumus susunan. Nah, selama Ummahat belajar dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-8, coba bisa sebutkan rumus atau susunan apa saja yang sudah dipelajari. Silakan. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Kabar. Ya, kita tulis ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf Masya ilaih. Allah. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, mubtada wa khabar. Ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Apalagi? Apalagi? Dua itu ya. Iya. Itu namanya susunan. Jenis isim yang sudah kita pelajari, kita bicara jenis ya. Jenis isim. Ya, kita tahu isim ya, ismun kata benda ya dan lain sebagainya. Jenis isim yang sudah kita pelajari apa saja? Isim isyarah. Isim isyarah tertunjuk. Ya, ismun isyarah. Apalagi? Terusnya huruf jar. Ismun domir. Domir. Domir itu isim. Huwa huma hum. Ya, Ada domir. huwa, ada hiya, ada anta. Baru tadi belajar tuh. Ya kan? Nomor 2 bagian 6 tuh aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Ya. Isim domir namanya itu. Ya. Ada lagi namanya ismun istifhamun. Istifham. Ya. Kata tanya. Ya. Aina, ma, mada, apalagi? Hal, apakah, man, ya. Apa 5W 1H ya? Itu ya Ibu Nur Hasanah ya, 5W 1H ya. Ya. Ya, isim istifham. Ya. Ada lagi baru harfu jar. Oh, harfu jar itu masuknya apa sih? Isim bukan? Iya. Ya. Harfu jarrin ya. Kenapa huruf jar itu termasuk bagian dari isim? Karena dia memiliki arti. Ya. Harfu jarrin dan adh-dzarf. Ya. Itu dulu. Kan yang sudah kita pelajari. Ya. Zorf. Dzaraf juga masuk. Harfu jar wa dzarf. Ya. Nah, ini ringkasan singkatnya di pelajaran 1 sampai 8 yang sudah kita pelajari. Ya. Lalu ada jenis mudzakkar muannats juga sudah kita pelajari kan ya? Ismul ma'rifah, ismun nakirah juga sudah kita pelajari kan? Ismul ma'rifah yang beralif lam, ismun nakirah yang tidak beralif lam, kan begitu. Ya. Ini semua sudah pelajaran ke-9. Apa sih tambahannya? Nah, ini kita bicara rumus ya, bukan jenis kosakatanya atau jenis isimnya. Jenis isim kita lewatkan dulu. Susunan yang ketiga yang harus kita pahami adalah susunan na'tun wa man'utun. Atau bahasa lainnya adalah
as-sifatu wal mausufu. Ya, as-sifatu wal mausuf. Ini sama ya. Na'at itu sifat, man'ut itu mausuf. Nama rumusnya ya, kita bicara nama rumusnya. Apa bahasanya yang bisa kita jelaskan di kelas E? Na'at itu adalah sifat. Man'ut itu adalah yang disifati. Kalimat yang di dalamnya ada sifat dan yang disifati. Kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalimat ini biasanya menempel dengan mubtada khobar. Mudhaf juga kan menempel dengan mubtada khobar. Begitu. Ya, untuk penjelasannya. Contohnya setelah ini. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Insyaallah. Sekarang contoh kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya. Kita bicara susunannya mubtada ya. Di dalamnya ada na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf. Misalkan ada kalimat begini. Ini sebuah buku apa bahasa Arab ya Umahat? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya, jelas ya nih pelajaran pelajaran pertama ini ya. Ini sebuah buku. Tapi kita ingin mensifati buku ini dengan susunan mubtada khabar ini. Menjadi ini sebuah buku yang baru. Ada kata yang baru. Baru apa bahasa Arabnya? Jadidun. Maka kita tulis di sini jadidun. Ya. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar. Akan tetapi di dalam khobar ada yang namanya na'at dan man'ut. Ya, na'atnya selalu di belakang, man'utnya di belakang. Di depan, afwan. Nah, ini jadidun ini adalah susunan sifat atau na'at. Na'atnya di belakang ya. Ya. Dan yang ini kitabun adalah man'ut. Syarat untuk bisa menjadi na'at man'ut, syaratnya. Depannya, man'utnya harus kita lihat dan kita perhatikan. Apakah dia berisim ma'rifah atau nakirah. Kalau ini nggak pakai alif lam, berarti isim nakirah. Apabila man'utnya tidak beralif lam atau nakirah, maka na'atnya juga wajib tidak beralif lam. Ya. Ibarat apa namanya? Gerbong kereta gitu ya. Ya. Lokomotifnya itu kitabun. Maka gerbongnya jadidun. Ya. Sifatnya harus mengikuti dengan yang disifati. Naatnya harus mengikuti dengan man'utnya. Dalam hal beralif lam atau tidak. Dan dalam hal mudzakkar serta mu'annas. Ya. Misalkan ya, kita buat kalimat lagi. Ini mobil. Apa bahasa Arabnya ini mobil Ummahat? Hadhihi sayyaratu. Hadhihi Sayyaratun. ya sayyaratun. Kita ingin buat kalimat ini mobil yang bagus. Apa bahasa Arabnya? Yang bagus. Jamilatun. Jamilatun, Masya Allah. Ya. Ya. Hadhihi sayyaratun jamilatun. Ya. Kenapa dia jamilatun? Kenapa nggak jamilun? Karena dia mengikuti ini. Sayyaratun mudzakkar apa muannas?
Mana? Mu'annas, Mu'annas. maka dia jamilatun. Sayaratunnya pakai alif lam atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, maka jamilatunnya juga tidak menggunakan alif lam. Maka inilah disebut dengan susunan na'at dan man'ut. Ya, paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ya, jelas ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Sejelas-jelasnya kita bisa memahami dengan susunan na'at dan man'ut. Ya, hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Belum Ya. kebayang. Belum kebayang. Masih dicerna dulu. Masih mencerna Ustaz. Masih mencerna. Masih Pelan-pelan. kenalan. Iya, Amin. masih kenalan. Iya. Masih lagi PDKT kayaknya ya. PDKT ya. Iya, ya. Mudah-mudahan cocok ya dengan naat man'ut ini. Kita paham. Ya kan begitu ya, mubtada khobar cocok alhamdulillah. Ya mudhaf wa mudhafun ilaih cocok alhamdulillah. Nah, naat man'ut ini yang mudah-mudahan kita lebih ngerti gitu ya. Kalau cocok kan nyambung gitu ya. Nah, jadi enak ya naat dan man'ut ya. Dan kita harus pahami naat man'ut itu nanti akan ada terus tuh ummahat. Ya. Nah, kita coba nih latihan. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Kita pelan-pelan aja ya. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Bagian hamzah. Itu namanya hamzah ya, bukan A. Bacanya A ya, tapi nama hurufnya hamzah itu. Ya, bagian A atau bagian hamzah. Ya. Bisa dibaca sama-sama pertanyaannya. Yang pertama, wahid itsnan tsalatsa. Man hadzal Rajulun. Man hadzal rajulu. Ya. Artinya Siapa laki-laki ini? laki-laki itu? Eh, Ini itu laki-laki apa ini. ini ya? Ini. Oh, ini. Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia Abbas. Dia Dia Abbas. Ya. Lalu dilanjutkan pada baris ketiga dibaca sama-sama. Abbasun Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Artinya Abbas pedagang. seorang Orang pedagang. pengusaha pedagang ya. Mungkin Ibu Nur Hasanah maunya tajir itu orang kaya ya, pedagang. Apa? Pengusaha. Ya. Businessman ya. Masya Allah. Nah, Abbasun tajirun itu susunannya apa, Umahat? Mubtada khobar. Iya, mubtada khabar. Ya. Nah, Abbasun tajirun. Nah, ini nama orang adalah bagian dari isim ma'rifah. Harus diingat, Umahat. Kalau benda pakai alif lam. Kalau nama orang itu masuk ke isim ma'rifah. Sampai sini fahim tunna insyaallah. Fahimna. Ya, maka ini otomatis mubtada. Tajirun adalah khobar. Ya. Nah, lihat nih kalimat berikutnya. Silakan dibaca sama-sama. Abbasun tajirun. Ghaniyun. Ghaniyun. Artinya apa? Abbas Seorang pedagang yang kaya raya. kaya raya. Kalau menerjemahkan naat man'ut harus pakai yang. Yang Ya, Abbas seorang pedagang yang kaya. Ya, yang kaya. Nah, ini susunan naat man'ut nih. Yang mana naatnya? Ghaniyun. Iya, ghaniyun.
Ya, tajirunnya menjadi apa? Susunan apa? Man'ut. 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 Ya, ya. Baik, kita lihat yang disifati ya. Ya, sifat dan yang disifati. Sifatnya adalah kaya. Yang disifati adalah si pedagang. Pedagang. Iya, jadi ini mematahkan orang Indonesia bilang ya, tajir melintir ya, bahwa Tajir tidak kaya. semua pedagang orang kaya. Ya, ada juga tajirun miskinun, ada juga. Iya, ya, ada tajirun miskinun ya, muflisun ya. Muflisun bangkrut ya, pailit, ada juga. Nah, di sini ada tajirun goniyun. Fakirun. Fakirun, nah ada juga kan? Fakirun, kasihan ya. Harus dibeli itu dagangan yang seperti itu, Mahat. Ya, harus didukung. Ya, tajirun goniyun, maka jelas naat man'ut. Naat man'utnya di dalam khobar. Itu namanya. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna Nah, insyaallah. Berarti Insyaallah. Jadi kata kuncinya ini harus ada 3 susunan yang harus dipelajari dengan baik dan benar. Mubtada berarti khobar, ya, goniannya berarti goniannya seperti keterangan gitu Ustaz ya. keterangan sifat. Keterangan sifatnya dalam Iya. Mm-mm. selalu bersifat keterangan. Mm-mm. Makanya harokatnya apa? Domatain. Yang Tanpa sama. alif lam sama. Mudzakkar. Ya, Ustaz. seperti itu. Ya. Kalau umpama tajirunnya harokatnya fathatain, tajiron. Maka goniun juga sama, gonian. Dia ngikutin. Harus disamain. Samain. Tajirin, misalkan ketemu min. Min tajirin, goniyin. Ya. Begitu naat man'ut. Beda dengan mudhof wa mudhofun ilaih kan. Mudhofnya berdoma, ya. Lalu mudhofun ilaihnya wajib berkasrah. Iya, beda. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Untuk tugas boleh Anda berikan tugas Ummahat? Boleh ya. Kita coba dengan metode yang lebih lebih disukai, biasanya lebih disukai oleh ummahat ya. Apa itu? Memberikan tugas dalam bentuk ya memahami naat man'ut. Ya, memahami naat dan man'ut ya. Tapi dalam sudut atau dalam pendekatan ilmu agama. Ya. Tentang ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu fikih. Karena kan saudara-saudara kita sekarang sedang melaksanakan ibadah apa, Umar? Haji. Haji. Ya, Ummahat mencari hadis yang di dalamnya ada naat man'ut. Cluenya adalah ada tulisan al-hajju. Titik, ya. Ya. Lalu belakangnya dikasih tahu ya. Al-hajju apa? Ya. Lalu ada tulisan laisa lahu. Ya. Laisa lahu. Ya. Titik illa al-jannah. Nah, ya. Ummahat cari ya hadis ini ya al-hajju, judulnya al-hajju ya depannya. Titik laisa lahu titik illal jannah. Tulis redaksi hadisnya lalu cari naat man'utnya. Nah, mana mubtada, mana khobar, dan mana naat man'ut. Ya. Ada insya Allah mudah. Ini pekan pertama. Ya. Ini mohon diinfokan kepada ummahat yang lain ya. Tugas itu nanti pendekatannya
di pekan pertama berkaitan dengan ilmu fikih yang sekarang lagi viral ya, seperti haji ya. Nanti Mabur. ya jangan disebutkan, Oh iya. nanti ketahuan yang lain ya. Ya, ya. Nah, iya, ya. Mudah kan ya, langsung kebaca tuh ya. Mm-mm. Tapi kan nanti Umahat ditulis dulu di buku tulis bahasa Arabnya, lalu artinya juga ditulis ya, artinya baru mana mubtada, mana khobar, dan mana naat dan man'ut. Itu saja ya. Dan pahami nih Umahat, siapa tahu kan yang belum haji bisa naik haji nanti insya Allah. Amin. 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 Karena tidak ada yang mustahil ya. Di antara umat sudah ada yang daftar? Belum ada? Belum ada Ustaz. Sudah, Ustadz. Oh sudah. Berapa tahun lagi? Insya Allah 5 tahun lagi. Masya Allah. Dipercepat ya, Alhamdulillah. Ya, kalau yang tahun ini daftar ya 25 tahun lagi ya. 30 bahkan ya, tergantung daerah. Ya, kalau mau haji furoda juga lumayan ya. 250 ya, ke atas ya. Ya. Dan yang bandel juga ada haji mandiri ya, menggunakan visa ziarah. Banyak yang ketangkep juga ya, banyak yang ketangkep, tapi banyak juga yang selamat ya, umpet-umpetan ya, kejar-kejaran ya, kayak kejar-kejaran kayak kucing sama tikus gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat sepertinya jadi kurang ini ya, iya, dipaksakan gitu ya. Haji itu kalau mau diterima ya ibadahnya jangan sampai melanggar, ilegal ya. Iya. Nggak boleh masuk lagi ya selamanya. Nah, ada berapa tahun gitu ya, tidak boleh lagi. Nah itu kan 100.000. dari 100.000. dari segi agama itu menyelisihi. Bagaimana mau diterima hajinya? Sedangkan caranya salah, gitu ya, tidak mengikuti ketentuan dari kerajaan Arab Saudi. Ini sangat disayangkan. Ya, Furoda juga nggak boleh, Ustaz. ya furoda juga kan, kecuali jalur pemerintah Arab Saudi kan. Itu Ya. visa kunjungan. Yang sah itu cuma Henal Pemerintah. sama plus. Haji plus itu yang reguler 2. Haji plus ya, reguler ya. Furoda juga kan nggak boleh sekarang ini ya. Nah, itu Ya, kan kunjungan. ya, atau mengambil kuota dari negara lain. Ya, itu juga banyak tuh. Dari Filipina gitu ya. Belanda. Ambil dari luar negeri gitu ya, yang negara-negara non Muslim ya. Ya artinya ikuti aturan saja yang berlaku. Ya jangan sampai melanggar aturan malah jadi tidak berkah ya hajinya. Seperti itu. Ya semoga Allah mudahkan pada umat ya. Ya, amin ya Rabbal alamin. Hal min soal ada yang ditanyakan? Afan Ustadz, berarti ada tugasnya ditulis, diartikan, terus cari mubtada khobar sama naat man'ut gitu ya Ustadz? Iya, betul. Syukran. Ya, afwan. Baik. Nanti mohon diinfokan pada yang tidak hadir ya. Ibu Ririn, ya, kan biasanya Ummu Ezia, ya, mohon Ibu Ririn. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Maafi soal insyaallah. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya bagi Ummahat yang mungkin merasa berat ya haji karena jauh ya, waktunya nunggunya lama, mungkin haji kecil dulu nggak apa-apa. Karena tidak ada kewajiban yang mutlak ya terkait dengan ibadah haji jika mastata'tum, apabila kita mampu ya. Umroh juga sudah cukup gitu ya. Kalau bisa haji alhamdulillah, kalau nggak bisa jangan dipaksa
rasakan. Sampai ada yang berhutang, kan repot ya. Sudah berhutang, haji furoda, ya, ilegal pula, ya. Kasihan, ya. Dan yang nganter satu kampung, ya. Yang berangkat satu orang, ya. Macet. Ya. Heboh walimatus safarnya, gitu ya. Nah, itu jadi mengurangi ketulusan dan keikhlasan. Ini berbahaya. Ya. Berbahaya. Ya. Seperti itu. Ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita yang hadir Amin. dan semoga kita semua juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kelebihan datangnya dari Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi